Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas teori SBMPTN Ekonomi untuk bab badan usaha, wirausaha, dan tenaga kerja. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu manajemen. Apa yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen merupakan sesuatu yang mengatur untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dalam bahasa Prancis yaitu kuno. Manajemen yang memiliki arti seni mengatur dan melaksanakan. Kemudian ada fungsi manajemen. Yang pertama ada peramalan, perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pelaksanaan, koordinasi, pengarahan, dan yang terakhir pengawasan. Unsur-unsur manajemen yang pertama ada manusia, ada uang, ada bahan dan alat, pasar, serta tata kerja. Kemudian ada tingkatan dalam manajemen, dan dalam tingkatan manajemen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen tingkat tinggi, di mana tugasnya menetapkan tujuan, strategi, kebijakan perusahaan secara umum. Kemudian ada manajemen tingkat menengah, di mana tugasnya mengawasi unit kerja, penghubung antara manajemen atas dengan bawah. Sedangkan yang terakhir, manajemen tingkat bawah, tugasnya yaitu menjalankan tujuan sesuai rencana perusahaan dalam satu unit kerja. Selanjutnya yaitu badan usaha. Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Badan usaha ini dibagi menjadi beberapa. Untuk yang pertama yaitu BUMN atau badan usaha milik negara, di mana badan usaha ini yang modalnya berasal milik negara. Sumber modalnya berasal dari anggaran khusus kekayaan suatu negara. Contohnya anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ciri-ciri BUMN yang pertama, didirikan atas undang-undang dan dikelola pemerintah. Kedua, melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, melaksanaan kebijakan pemerintah. Keempat, umumnya memberikan pelayanan pada publik. Dan yang terakhir, menghasilkan produk yang kerahasiaannya tidak diserahkan kepada swasta. Kemudian ada bentuk-bentuk BUMN. Yang pertama, Badan Usaha Perseroan atau Persero, di mana 51% saham milik negara. Dan tujuan utamanya yaitu mencari keuntungan dan melayani masyarakat. Kedua yaitu ada Badan Usaha Umum atau Perum. Dia tidak memiliki saham dan seluruhnya milik negara. Dan tujuannya melakukan penyertaan modal untuk usaha yang lain. Selain itu, ada peran dalam BUMN. Yang pertama, alat menata kebijakan pemerintah. Kedua, mengelola cabang-cabang produksi SDA untuk masyarakat luas. Dan yang terakhir, penyedia barang atau jasa yang tidak disediakan swasta. Yang kedua, ada badan usaha milik swasta atau yang biasa disebut BUMS, di mana badan usaha ini modalnya milik swasta. Kemudian ada bentuk-bentuk BUMS. Pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan ini modal dan tanggung jawabnya milik pribadi atau pemilik perusahaan. Kedua, ada firma atau FA, di mana 2 orang atau lebih yang mendirikan satu perusahaan serta memiliki laba tanggung jawab yang sama rata bagi para pendiri. Ketiga, ada persekutuan komanditer atau CV, di mana terdiri dari 2 orang atau lebih yang mendirikan satu perusahaan dan salah satunya pihak aktif dalam operasional perusahaan, sedangkan satu pihak pasif, yaitu hanya memberikan modal contohnya. Keempat, ada perseroan terbatas atau PT, terdiri dari beberapa orang dan modalnya berasal dari berbagai saham dan telah berbadan hukum. Yang ketiga, yang terakhir yaitu badan usaha campuran, di mana badan usaha campuran ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian, modal, dan operasional dibangun bersama antara pemerintah dan pihak swasta. Tujuannya untuk mengefisiensikan pelaksanaan usaha. Selanjutnya ada kewirausahaan. Kewirausahaan dapat diartikan sebagai kemampuan manusia unggul untuk membuka usaha dengan kesiapan dari segala sisi, dari modal, resiko, mental, dan lain-lain.
Tujuan dibentuknya kewirausahaan untuk meningkatkan jumlah pengusaha yang tinggi, meningkatkan daya integritas pengusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menyadarkan masyarakat luas pentingnya berwirausaha. Apa sih manfaat yang didapatkan dari kewirausahaan? Yang pertama, peluang mengubah nasib pengusaha itu sendiri. Kedua, mencapai potensi diri pada peluang yang ada. Ketiga, meraih keuntungan. Keempat, mendalami hal yang disukai. Dan yang terakhir, ikut berperan aktif di masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri kewirausahaan. Yang pertama, berani menanggung resiko. Kedua, percaya diri. Ketiga, memiliki ilmu pengetahuan. Keempat, mempunyai tekad yang kuat, semangat yang konsisten, serta tingkat leadership. Selanjutnya yaitu ada tenaga kerja. Tenaga kerja dapat diartikan bahwa ialah setiap individu yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri ataupun masyarakat umum. Di tenaga kerja dibuatlah klasifikasinya. Yang pertama yaitu terdidik, kedua terampil, ketiga tidak terdidik. Perbedaan ketiga klasifikasi tersebut, yang pertama terdidik yaitu tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal dan memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Kedua, terampil yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu dengan rutin latihan secara berkesinambungan. Ketiga, tidak terdidik yaitu tenaga kerja yang hanya bermodalkan tenaga saja. Kemudian ada yang dinamakan dengan kelompok tenaga kerja, di mana kelompok tenaga kerja ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada angkatan kerja, kedua ada bukan angkatan kerja. Perbedaan dari kedua kelompok tenaga kerja tersebut yaitu untuk angkatan kerja diartikan bahwa masyarakat usia produktif atau usia kerjanya yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja yaitu masyarakat usia produktif yang tidak sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, yang biasa disebut juga dengan pengangguran. Baik, cukup sekian pembahasan teori SBMPTN Ekonomi untuk bab manajemen badan usaha, wirausaha, dan tenaga kerja. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.